Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat saya di YouTube, di channel Johan Chandra Dinata. Semoga Anda pada hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, masih seputar penipuan. Kali ini saya akan membahas sedikit atau mengulas kembali tentang modus penipuan pengiriman barang-barang mewah maupun uang dalam jumlah jutaan dolar dari luar negeri yang melakukan komunikasi dengan kita seolah sudah menjadi sebagai sahabat atau mungkin kekasih, sehingga dia akan menipu kita dengan mengirimkan dengan dia mengatakan akan mengirimkan paket barang-barang mewah dan uang jutaan dolar untuk kita. 5 jam yang lalu ada komentar di channel saya terkait penipuan modus tentara Amerika Serikat. Ini saya bacakan komentarnya. Saya sedang mengalami ini sekarang. Seorang perempuan yang saya anggap saudara, dia sersan Amerika di Afghanistan, Kabul. Awalnya saya kira dia orang baik. Semenjak dia meminta saya menerima paket yang isi uang, awalnya saya percaya. Lagian niat saya hanya membantu tanpa balasan karena keinginan saya berteman dengan orang luar negeri. Tapi sampai di sini, katanya ketika paket sudah sampai ke Indonesia, saya harus bayar bea cukai. Kan saya nggak ngerti, karena setahu saya siap menerima aja dan menyimpan. Ternyata setelah melihat berita dan beberapa korban, saya jadi takut dan sadar bahwa saya sedang ditipu. Tapi saya sedikit sedih. Saya sudah anggap dia seperti my sister. Kok tega ya orang sekarang gini banget. Jadi apa yang dialami oleh subscriber saya ini, bahwa dia berteman dengan seseorang, tapi ini wanita, ini menyamar sebagai tentara Amerika Serikat. Dia seorang wanita. Ini menurut dari komentar yang ditulis oleh sahabat saya di kolom komentar. Sahabat saya ini ya dia seorang wanita juga. Jadi mereka pertemanan antar sesama wanita. Yang temannya yang di Amerika Serikat ini adalah mengaku sebagai tentara yang sedang bekerja atau bertugas di daerah konflik, sehingga mereka terjalin satu komunikasi yang intens, dan si sahabat saya ini sudah menganggap ini adalah sebagai saudaranya. Saking sudah intens dan saking dekatnya, sehingga sahabat barunya ini akan mengatakan akan mengirimkan barang-barang mewah dan juga uang dalam jutaan dolar, sehingga sahabat saya ini merasa senang dan dia awalnya tidak ada niat mengharapkan apa-apa, tapi ini sekedar membantu karena katanya uang-uang tersebut akan dititipkan kepada sahabat saya. Ya, karena saking percaya sebagai teman ya, akhirnya dia percaya saja. Dan ternyata dia ditelepon oleh pihak yang mengatasnamakan bea cukai, mengatakan bahwa katanya barang tersebut sudah sampai ke Indonesia dan harus mentransfer sejumlah uang untuk menebus barang tersebut terkait dengan bea cukai dan pajak dan lain-lainnya. Di sini teman saya merasa heran, kenapa kok dia katanya hanya menerima dan menyimpan saja, kenapa kok dia harus membayar untuk menebus bea cukai dan sebagainya. Di sini dia sudah mulai ragu dan dia sudah mulai ada tanda-tanda bahwa ini apa-apaan nih gitu ya, ini apa-apaan gitu kan.
Akhirnya sehingga sahabat saya ini mencari informasi di YouTube atau di channel-channel atau di informasi-informasi dimanapun, akhirnya mendapatkanlah informasi di channel YouTube saya, sehingga dia menceritakan ini di komentar, dan setelah itu dia baru yakin bahwa temannya ini adalah seorang penipu, ya. Sehingga dia tersadar bahwa barang atau uang yang ditunggu itu tidak akan pernah ada. Yang ada, dia adalah salah satu sasaran korban penipuan. Namun alhamdulillah, bersyukur bahwa teman saya atau sahabat saya ini belum sempat mentransfer sejumlah uang atas permintaan dari oknum bea cukai tersebut. Nah, jadi begini, saya ulas kembali teman-teman semua ya, bahwa sekarang ini modus penipuan pengiriman barang dan uang jutaan dolar itu sampai saat itu masih terjadi, dan masih banyak korban-korban yang berjatuhan, yang juga chatting kepada saya menceritakan tentang suka duka mereka, bahwa mereka pernah ditipu, saat ini sedang melakukan komunikasi dengan tentara Amerika yang akan memberikan harta atau barang-barang mewah dan juga uang. Sebenarnya itu adalah bohong belaka. Tidak ada barang-barang itu, tidak ada uang-uang itu. Ya. Dia hanya memanfaatkan pertemanan. Sebenarnya dia bukan tentara Amerika yang asli. Dia itu adalah gadungan, menyamar sebagai tentara Amerika dan berkata bahwa dia sedang berada di daerah konflik, akan menitipkan uang kepada kita dan akan memberikan barang-barang mewah. Sebenarnya itu hanya tipuan bahwa dia itu hanya ingin memeras kita, hanya akan menipu kita. Bagaimana caranya? Setelah dia mengatakan bahwa barang sudah saya kirim, ini sampai dia menunjukkan resi atau nota pengiriman barang di ekspedisi, sehingga membuat kita itu percaya padahal itu hanyalah rekayasa, ya. Nah, tiba-tiba selang beberapa hari kemudian ada pihak bea cukai, oknum bea cukai yang menelpon kita untuk kita mentransfer sejumlah uang untuk membayar bea cukai terhadap barang-barang yang telah dikirim dari luar negeri dan akan diantar ke alamat kita. Uang itu sebagai uang bea cukai ataupun uang pajak dan lain-lain. Sehingga kita diharuskan untuk mentransfer sejumlah uang kepada pihak bea cukai yang menelpon kita, oknum, ya. Dan mereka minta ditransfer ke rekening pribadi dengan alasan biar proses cepat. Di situ letak penipuannya. Ketika Anda mentransfer uang tersebut, maka barang itu tidak akan pernah ada. Barang itu tidak ada, uang itu tidak ada, kosong. Itu hanya tipuan belaka. Nah, dari mana dia mendapat uang? Dari menipu kita, dari uang yang kita transfer sebagai sebagai bea cukai atau pajak seperti yang diminta oleh oknum bea cukai yang telah menelpon kita. Jangan terbuai dengan tipuan pertemanan dengan tentara-tentara yang mengaku sebagai tentara-tentara Amerika Serikat. Dan ini masih banyak terjadi. Jangan sampai Anda menjadi korbannya, ya. Kalau sudah terlanjur berkomunikasi dengan tentara Amerika yang menjadi teman Anda ini, silakan saja, tapi jangan sampai ketika dia mau mengirim barang, oke, terima aja. Dia mau minta alamat, ya nggak perlu deh, kok kasih aja alamat palsu, ya. Jika nanti dia akan mengirimkan uang, mengirimkan barang, itu hanya bohong belaka. Oke, bagaimana dengan kita karena percaya, dia meminta alamat, kita mainkan alamat kita. Nah, Anda jangan takut kalau alamat Anda sudah ada sama si pelaku penipuan. Ya, apa tujuan dia meminta alamat? Hanya sekedar membuat Anda yakin bahwa barang ini akan dikirim ke alamat Anda. Itu dia minta alamat adalah bagian dari trik supaya sempurna proses penipuannya.
Tidak mungkin dong dia mengirimkan barang tapi tidak tahu alamat kita. Justru akan jadi pertanyaan bagi kita, kenapa kok mengirim barang tapi tidak minta alamat kita? Makanya mereka menggenapi, menyempurnakan penipuan ini dengan meminta nomor, nama, alamat, mungkin juga minta difotokopikan KTP-nya. Itu tidak akan digunakan untuk apa-apa, hanya trik mengelabui Anda supaya Anda yakin bahwa barang itu akan dikirim. Saja, jangan terlena, harus benar-benar cerdas dalam bermedsos. Salam cerdas dari channel YouTube Johan Chandra Dinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung terus channel Johan Chandra Dinata, klik subscribe, kemudian di like dan dibagikan kepada semua orang-orang terdekat Anda. Mantap.